Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Viral Info Update. Info yang layak untuk kita viralkan. Ya teman-teman, sudah berbulan-bulan ini persatuan sesama alma mater UGM telah menjadi perbincangan publik dan menyita perhatian kita semua. Kita lihat saja dialog di televisi, kemudian podcast di YouTube, ada lagi TikTok, kemudian FB, Instagram, dan lain sebagainya. Berbagai narasi, komentar, ataupun tuduhan dengan penampilan barang-barang bukti ke publik sudah menjadi tontonan dan pembicaraan di lapisan masyarakat. Hal tersebut tak mengherankan karena yang diangkat dalam polemik ijazah palsu tersebut adalah tokoh nomor 1 Republik ini, yaitu Bapak Joko Widodo yang telah memimpin di negara kita, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, pihak yang mempermasalahkan ijazah, sebut saja RRT, Rismond, Rosario, dan Dr. Tifa, bersikeras ingin melihat ijazah aslinya karena Jokowi pernah mendaftar sebagai pejabat publik, yakni dari Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI, dan naik lagi menjadi calon Presiden RI. Dan sudah barang tentu berkas-berkas tersebut adalah menjadi domain publik. Bahkan Rismond Simanjuntak yaitu sampai mendatangi KPUD Surakarta untuk membuktikan berkas Jokowi tersebut dalam rangka mendaftar sebagai wali kota Surakarta pada saat itu. Alhasil informasi yang diperoleh itu tidak dapat diperoleh karena berkas tersebut sudah dipegang pihak kepolisian. Nah, sampai dengan saat ini persatuan masih memanas, sehingga permasalahan tersebut belum ada titik temu dan solusinya. Karena itu masing-masing pihak punya dalih, punya pendapat bahwa mereka merasa ada pembenaran. Ya, di pihak Pak Jokowi juga merasa ada pembenaran, dan pihak RRT itu juga merasa pembenaran. Nah, kita sama-sama tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, memperhatikan, dan menganalisis barangkali mana yang benar dan mana yang tidak. Kita tidak bisa memberi opini lagi, tetapi kita bisa melihat pendapat atau narasi dari orang-orang yang dari sumber-sumber masing-masing, baik dari televisi, dari podcast, dari media manapun. Ini sekarang sudah berseliweran pendapat-pendapat mereka. Nah, merespon polemik ijazah tersebut, belum lama ini Rektor UGM, yaitu Ova Amelia, itu mengeluarkan pernyataan yang berisi 10 poin terkait dengan polemik ijazah milik Presiden Jokowi, ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Pernyataan tersebut sudah disebarluaskan seiring dengan dirilisnya sebuah podcast, ya, #UGM menjawab ijazah Jokowi Widodo pada Jumat 22 Agustus 2025 kemarin. Dalam podcastnya, Rektor itu didampingi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. Nah, kita lihat saja pernyataan dari Rektor UGM. Ada 10 pernyataan. Barangkali kita bisa bisa sampaikan di sini. Yang pertama, UGM
mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Yang kedua, secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pernyataan tersebut. Yang ketiga, UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM. Yang keempat, UGM memiliki dokumen otentik, ya. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM yang meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, ya, kemudian pendidikan sarjana, KTN hingga wisuda. Yang kelima, Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan pada saat wisuda tanggal 19 November 1985. Keenam, sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. Ketujuh, UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini, UGM dinyatakan layak telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. Kedelapan, tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku pada alumni UGM termasuk Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang diberikan oleh hukum, yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. Terakhir, 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapat ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu adalah pernyataan dari Rektor UGM. Nah, sehingga bisa kami jelaskan hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaat dan perlindungan terhadap ijazah merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai alumni. Itu pungkasnya. Jadi ini adalah pernyataan dari Rektor UGM. Nah, kemudian bersamaan dengan itu ada podcast yang sudah disiarkan di beberapa media juga, podcast antara rektor, kemudian pembantu rektor, kemudian dekan, dekan Fakultas Ekonomi Kehutanan. Nah, intinya dalam podcast itu bisa kita ambil sepintas bahwa dari pernyataan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Sigit Sunarta, menegaskan Joko Widodo lulus sarjana dengan IPK yang jauh di atas syarat yang ditetapkan. Ya, kami ulang. Jadi Dekan Fakultas Kehutanan UGM, yakni Bapak Sigit Sunarta, menegaskan Joko Widodo itu lulus sebagai sarjana dengan IPK
nilai IPK-nya di atas syarat yang ditentukan. Kemudian Sigit menerangkan juga, jadi di Fakultas Kehutanan pada tahun 1980 saat Pak Joko Widodo masuk, itu masih menggunakan sistem lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana, di strata sarjana muda, dan bisa langsung ke sarjana tegasnya. Sigit menambahkan, saat itu untuk meraih gelar sarjana muda, mahasiswa harus menempuh minimal 120 SKS dan meraih IPK minimal 2. Kemudian agar bisa memperoleh gelar sarjana, maka harus menambah 40 SKS dengan meraih IPK minimal 2,3. Jadi kalau kita cermati pembahasan di podcast tersebut, itu sebetulnya penjabaran dari pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UGM. Ya. Lalu dari pernyataan dan podcast yang disampaikan UGM, bagaimana tanggapan Roy Suryo dan Dr. Sianipar terkait hal tersebut? Dan ini juga sudah beredar di mana-mana, sudah di-upload di mana-mana. Barangkali bisa kita lihat lagi cuplikannya. Perkara kontennya oke, tetapi sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu, kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu? Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga, atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara hanya akan menyampaikan soal fakta yang ada pada ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya, dan itu sebenarnya dari dulu UGM itu ditunggu. Dan kenapa baru sekarang? Itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian formatnya itu format yang sangat klasikal, format yang sangat-sangat sederhana, hanya monolog ya gitu. Jadi rektor bicara sendiri dengan background di ruang sidang ya, sidang utama. Kemudian setelah itu ada juga podcast yang berisi 4 orang, ada seseorang namanya Andi, kemudian ada rektor juga ya, Profesor Ova, kemudian ada juga wakil rektor 1 Profesor Bening, dan juga ada dekan Fakultas Kehutanan kita tahu Dr. Sigit Sunarta. Ya artinya itu juga monolog juga gitu loh. Gitu, jadi meskipun pertanyaan kayaknya ada dialog, tapi dialog itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh sudah dipersiapkan baik pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, harusnya ya, ini poin yang ketiga, kalau memang sudah itu terjadi sekarang dan sudah banyak fakta-fakta dan data-data yang muncul, harusnya itu muncul dengan data-data juga gitu loh, dengan data-data juga, dan artinya untuk juga menjawab pertanyaan itu. Kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rosi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa
tanpa stempel dan tulisannya nilainya bertulisan tangan. Saya sebagai masyarakat, ya masyarakat biasa, berharap polemik ini segera terselesaikan. Kalau bisa ada semacam perdamaian lah, rekonsiliasi, ya kita close. Jadi jangan sampai merugikan, ya jangan sampai ada yang dirugikan, ya. Semua bisa mendapatkan hak, mendapatkan keadilan yang diharapkan. Karena walaupun bagaimanapun, ya polemik ijazah ini kalau kita lihat sudah menjadi apa ya? Kita masyarakat sudah seakan terbelah tanda kutip. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, termasuk kita lihat ada media elektronik, media cetak, media televisi, itu kalau kita lihat di debat-debatnya itu juga memang dengan narasi, dengan pendapatnya dia mengungkapkan sesuai dengan pembenarannya masing-masing, seperti itu. Apalagi masyarakat yang tidak tahu menahu, mereka juga akan gampang terpengaruh, sehingga polemik ini mohon bisa terselesaikan dengan baik. Kita sudah lelah, ya, sudah lelah dengan kondisi ini. Banyak problem di negara kita, ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat juga masih lemah, ya. Sementara kondisi negeri ini banyak permasalahan. Belum lama Bupati Pati itu mengeluarkan statementnya, ya, yang masyarakat menjadi marah, masyarakat menjadi apa namanya tanda kutip demo besar-besaran dengan semakin menggilanya, ya. Bahkan besok direncanakan akan lapor ke KPK untuk menurunkan Bapak Sudewo ini, Bupati Pati, ya, karena ujungnya, karena sebenarnya awalnya Sudewo ini merasa seakan-akan menantang masyarakat dengan komentarnya, ya. Bahkan kemarin juga ada demo besar-besaran di DPR karena protes terhadap DPR yang seakan-akan tidak berpihak kepada masyarakat, ya. Saya berharap apa namanya pejabat publik sekarang ini itu lebih arif dalam bersikap dan dalam bertutur kata dan berucap, sehingga masyarakat tidak merasa terkecewakan, ya, merasa terlindungi, merasa aman, merasa nyaman. Ya, situasi sekarang lagi kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Semoga kita bisa melewati permasalahan ini, ya, sehingga menjadi negeri yang aman, tentram, adil dan makmur, ya, sesuai yang kita harapkan.